Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Bisyara. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Saya di sini akan memaparkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter, yaitu rangkuman dari kegagalan pendidikan karakter di dunia pendidikan. Baik, pendidikan karakter merupakan yang sedang menjadi tren pada saat ini. Nah, banyak dari kalangan atau lapisan baik mahasiswa, guru, dosen, atau masih banyak lagi pakar pendidikan yang tidak bosan-bosan gitu untuk membahas pendidikan karakter ini. Nah, minimnya pendidikan karakter ini yang ditanamkan pada anak usia sejak dini menimbulkan banyak permasalahan kepribadian yang banyak merugikan orang lain. Nah, seperti korupsi, tawuran antar pelajar, suap menyuap, dan masih banyak lagi. Banyak perilaku menyimpang juga di lingkungan sekolah, seperti mulai dari suka membolos, sering keluar saat mata pelajaran sekolah, memainkan ponsel saat pembelajaran sedang berlangsung, tidak mengerjakan tugas dari guru. Nah, jika melihat atau mendengar perilaku-perilaku yang tadi sudah disebutkan, apalagi semua itu dilakukan oleh para pelajar, yaitu aset generasi penerus bangsa. Nah, dalam era modern sekarang ini, akhlak seolah-olah hanya sebagai slogan dalam menilai karakter seseorang. Nah, banyak terlihat dengan jelas di sekitar kita itu bagaimana pola pergaulan yang bahkan dilakukan oleh pelajar pada zaman sekarang ini. Penanggulangan atas runtuhnya karakter adalah menghilangkan atau memperbaiki faktor-faktor penyebabnya. Nah, terdapat 5 ranah pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter yang baik, yaitu dari keluarga, dari diri sendiri, pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter itu bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada penyampaian pembentukan karakter dan etika mulia peserta didik yang utuh, terpadu, dan berimbang sesuai standar kompetensi. Nah, pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin. Nah, dari sifat kodratinya menuju arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Nah, pendidikan karakter merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan yang ditujukan pada terwujudnya manusia masa depan dan berakal pada nilai-nilai budaya bangsa. Nah, pendidikan karakter itu memiliki makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral, karena pendidikan karakter itu tidak hanya berkaitan dengan masalah benar atau salah, nah tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak tahu atau peserta didik itu memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, nah serta dan kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membicarakan karakter itu merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, karena karakter itu mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah membinatang gitu. Orang-orang yang berkarakter kuat baik secara individual maupun sosial itu ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Nah, mengingat begitu urgentnya gitu pendidikan karakter itu, maka institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkannya melalui proses pembelajaran. Nah, penguatan pendidikan karakter itu dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di negara kita. Nah, diakui atau tidak, saat ini terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat dengan melibatkan milik kita yang paling berharga, yaitu anak-anak. Krisis itu antara yang berupa meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya anak-anak dan remaja,
kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, dan penyalahgunaan obat-obatan. Nah, sudah menjadi masalah sosial gitu yang hingga saat ini itu belum dapat diatasi secara tuntas. Nah, salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh dari kelompok daripadanya dan kemudian bersedia gitu membentuk perilakunya agar sesuai harapan sosial atau masyarakat itu terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti anak-anak. Nah, untuk mewujudkan visi ini banyak berbagai upaya telah dilakukan seperti sumber daya manusia berkualitas, yaitu dengan madrasah atau sekolah yang mampu mencetak generasi bangsa yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup dan sanggup menghadapi tantangan zaman. Nah, dari berbagai permasalahan, kenakalan yang terjadi di dunia pendidikan itu semakin membuka mata kita gitu bahwa diperlukan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut itu terletak pada upaya penanaman dan pembinaan kepribadian dan karakter itu sejak dini. Nah, yang dilakukan secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, barangkali bisa menjadi salah satu gitu untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang sudah tadi disebutkan. Nah, pendidikan karakter itu memang bukanlah hal yang mudah karena karena memerlukan waktu dan kerja keras dari semua komponen negeri ini gitu. Jadi bukan hanya guru sebagai pendidik anak-anak di sekolah, tetapi semua pihak harus ikut gitu menjadi bagian dari pendidikan karakter. Nah, ada contoh juga nih, beberapa hari yang lalu di tengah pandemi virus COVID-19 itu ada berita tentang perilaku siswi SMA yang membuka bra pada saat live Instagram yang memancing perhatian luas dari masyarakat. Nah, selama ini sudah banyak gitu kasus-kasus yang terjadi di negeri ini yang berkaitan dengan kegagalan pendidikan karakter yang berlangsung di sekolah. Nah, meskipun untuk kasus seperti ini bukan hanya permasalahan karakter saja gitu yang perlu diperhatikan, tetapi digital literasi siswa itu juga perlu gitu diperhatikan. Terlebih digital literasinya itu anak Indonesia karena tergolong rendah gitu. Nah, jadi Indonesia itu butuh anak-anak usia siswa-siswa itu butuh digital literasi gitu, butuh banyaknya itu berliterasi. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu dilakukan gitu untuk menghindari kegagalan dari pendidikan karakter anak-anak di Indonesia. Nah, yang pertama itu perhatian dari orang tua. Nah, pendidikan karakter itu bukan semata-mata tanggung jawab guru. Nah, apalagi jika pendidikan karakter itu hanya difokuskan pada guru agama dan guru PPKN. Nah, tetapi keterlibatan orang tua itu juga sangat penting gitu dalam melaksanakan pendidikan karakter. Nah, salah satunya itu menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Nah, percuma gitu ya jika di sekolah guru agama itu mengajarkan hal yang baik, tetapi di rumah terjadi sebaliknya gitu. Contohnya itu kayak gini, jika di sekolah guru mengajarkan untuk saling menyayangi gitu satu dengan yang lainnya, tetapi ketika dia pulang gitu ke sekolah, dia pulang, dia melihat orang tuanya itu bertengkar, bahkan sampai lempar barang gitu. Nah, jika orang tuanya itu tidak dilibatkan dalam pendidikan karakter, sampai kapanpun pendidikan karakternya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Makanya perhatian dari orang tua itu sangat penting gitu untuk pendidikan karakter. Nah, untuk yang kedua yaitu lingkungan yang mendukung pendidikan karakter. Nah, pada dasarnya semua itu akan
karakter baik dari lingkungan keluarga sampai lingkungan terbesar sekalipun negara. Nah, hal ini tuh sebetulnya tidaklah sulit gitu ya, karena sebenarnya kan di negeri kita itu udah tertanam gitu ya nilai-nilai budaya yang sangat baik dan menjadi karakter orang Indonesia. Nah, seperti gotong royong, ramah tamah, saling menghormati satu dengan yang lain, dan masih banyak lagi gitu ya nilai-nilai yang luhur yang sudah tertanam sejak zaman nenek moyang kita. Nah, tetapi kita itu bermasalah dengan memelihara nilai-nilai luhur tersebut, terlebih sejak budaya-budaya asing masuk gitu ke negara kita. Mendidik karakter dapat dilakukan itu dengan beraneka ragam cara, walaupun memerlukan waktu yang tidak singkat dan diperlukan keterlibatan semua pihak, bukan hanya pendidik gitu ataupun Kemendikbud. Nah, di dalam dunia pendidikan sendiri itu masing-masing sekolah sudah diberikan gitu kebebasan dalam melaksanakan pendidikan karakter, karena kita sudah memasuki episode Merdeka Belajar. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, yang harus dilakukan, yang harus dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam pendidikan karakter. Tadi yang pertama itu perhatian dari orang tua itu sangat penting, dan juga lingkungan yang mendukung pendidikan karakter. Sekian pemaparan dari rangkuman kegagalan pendidikan karakter di dunia pendidikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah dalam penyampaian katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.